Mitologi Norse dikenal dengan terdapat 9 dunia yang melintasi pohon kehidupan super besar yang disebut sebagai Yggdrasil. Dan kalau kita ingat, kru dari Topi Jerami bukankah ada 9 orang juga? Yang apakah mungkin Oda akan memberikan fit untuk masing-masing karakter di dunia-dunia berbeda? Nah, garis besar di sini dengan arc yang baru saja masuk, biasanya kita akan banyak sekali mendapatkan hal-hal baru untuk seluruh karakter dari Topi Jerami. Terutama dengan terkonfirmasinya nih, satu pohon raksasa yang ada di negeri Elbaf dan bernama pohon Yggdrasil, yang bukan kayak ini, diambil dengan sangat baik dari mitologi Norse atau Nordik yang sangat sesuai sekali dengan temanya, yaitu Viking dan Elbaf. Nah, kira-kira apa saja yang bakal terjadi dan akan dihubungkan dengan mitologi dari Nordik tersebut? Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena di situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para players baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Oke, entah kenapa nih, saya merasa kalau Elbaf ini akan menjadi semacam saga dan bukan sebuah arc biasa yang hanya di satu lokasi, ya seperti arc Egghead yang hanya satu daerah doang. Tapi menurut saya untuk Elbaf akan menjadi saga yang sangat lengkap dengan berbagai lokasi, terutama dengan adanya 9 dunia yang tadi kita bahas. Mungkin perbedaan antara arc dan juga saga seperti contohnya ketika di saga Marineford, di mana ada beberapa arc yang menghubungkan, dimulai dari Sabonis Archipelago, Amazon Lily, lalu juga ada Impel Down sampai akhirnya ke Marineford, tetapi semuanya terdapat di dalam satu saga besar yang disebut sebagai Marineford. Ya, kurang lebih seperti itulah untuk perbandingan saga dan arc seperti apa. Dan sebelumnya kita membahas kalau kru Topi Jerami ini terdapat 9 orang tanpa Luffy ya, karena lagi-lagi ini kru dan Luffy adalah kaptennya. Yang sangat pas dengan Yggdrasil sendiri yang terdapat 9 dunia yang mewakili hal-hal berbeda untuk tiap masing-masing dunianya. Nah, kira-kira apa aja sih dunia yang ada dalam mitologi Nordik terkait pohon Yggdrasil ini? Dimana seperti yang bisa kalian baca, dimulai dari Asgard, Midgard, Alfheim, Vanaheim, Muspelheim, Niflheim, Jotunheim, Hel, dan Nidavellir. Jadi dapat dibilang pohon Yggdrasil yang menghubungkan ke 9 dunia ini menjadi semacam core untuk kehidupan dari negeri tersebut. Ya, lagi-lagi walau untuk di One Piece kita emang masih belum tahu nih apakah nama Yggdrasil itu adalah nama pohon beneran atau hanya pohon diorama yang dibuat oleh Sun God palsu di dalam ruangan Lego tersebut. Tetapi apakah mungkin untuk nama aslinya taunya adalah pohon Adam, salah satu pohon besar juga yang ada di dunia One Piece. Good smell, flavor. Tapi lagi-lagi satu hal yang penting adalah di situ mereka berkata kalau pohon ini terbakar kita akan habis. Ya persislah seperti bagaimana Yggdrasil di mitologi Norse, dimana jika pohon ini hancur yang disebut sebagai pohon kehidupan, maka ke-9 dunianya pun akan ikut hancur juga. Lalu kira-kira bagaimana seluruh kru akan terbagi dan jika juga mereka akhirnya terpisah ke beberapa dunia. Oke, pertama kita mulai dari tukang kayu kapal kita nih, yaitu sang engineer kita alias Franky, dimana dunia yang paling cocok menurut saya sudah sangat jelas sekali untuk Franky ini, yaitu Nidavellir, dimana ini adalah rumah dari para kurcaci. Yang lagi-lagi kenapa harus Nidavellir? Karena dikatakan para kurcaci-kurcaci ini sangat ahli dalam ilmu-ilmu tempat dan pembuatan hal unik dari berbagai hal. Yang kalau kalian lihat juga cerita Marvel dari Thor, bukankah dikatakan di situ dia mendapatkan Stormbreaker-nya dari dwarf atau kurcaci di dunia Nidavellir ini. Nah, jadi jika Franky yang taunya masuk ke dunia para craftsman yang sangat luar biasa ini, yang apakah ini akan menambah pengetahuan baru nih yang mungkin terbilang kuno dari suku raksasa, yang bukankah ini akan menjadi upgrade yang super sekali untuk Franky kita. Nah, lanjut adalah Babang Sanjay kita nih alias Sanjay. Ada satu dunia yang cukup cocok dengannya, yaitu Muspelheim, dimana ini pula disebut sebagai dunia api. Ya, dengan salah satu kemampuan utama Sanji yang berhubungan sekali dengan perapian dari Diablo dan Ifrit Jambenya, yang apalagi bukankah banyak teori juga yang beredar kalau jangan-jangan Sanji dia ada hubungan dengan ras Lunarian, karena bukankah Sanji juga dapat menciptakan api dari kakinya.
Yang menurut saya Sanji pastinya bisa mendapatkan hal baru nih dari satu dunia yang berhubungan dengan perapian seperti itu. Lanjut adalah Tante Robin kita nih. Ada satu dunia juga yang berisi para sarjana-sarjana pintar dengan ilmu pengetahuan kebijaksanaan tinggi dalam mitologi Norse tersebut, yang dimana dunianya bernama Vanaheim. Dimana warga-warga Vanir ini dikatakan sangat-sangat paham sekali dengan berbagai hal sejarah nih dari mitologi Nordik tersebut, yang bukankah sangat cocok sekali dengan Tante Robin kita yang disebut juga sebagai seorang arkeolog. Next nih kita akan membahas tentang musisi kita, yaitu Brook juga. Yang menurut saya satu lokasi yang cukup cocok dengan Brook ini adalah Niflheim, di mana ini adalah area persaljuan es yang kebalikan dari Muspelheim tempat Sanji tadi. Dimana untuk Niflheim sendiri cukup bersinggungan nih dengan Hell atau Underworld, yang lagi-lagi bukankah semakin pas kan dengan Brook yang memiliki kekuatan Underworld dan kekuatan utamanya juga sebagai pencipta es yang sangat luar biasa. Ya lagi-lagi semoga Brook dapat mengasah kemampuannya, karena saya sangat suka sekali dengan satu karakter ini. Namun Oda kurang meng-highlight kemampuan luar biasanya sejak terakhir kali dia salah satu MVP di arc dari Whole Cake Island. Lanjut adalah dokter kita, yaitu Chopper, yang sejujurnya saya cukup bingung sih untuk menyimpan Chopper di bagian mana. Tapi entah nih, yang kepikiran adalah Alfheim atau lokasi dari para elf, dimana beberapa kali kita ngebahaskan tentang Chopper yang apakah jangan-jangan ada hubungan dengan kemampuan dari Forest God atau Dewa Hutan, mengingat kekuatannya yang masih misterius nih dari buah iblisnya, dan bukankah elf sendiri dikenal dengan mereka yang sangat mencintai alam. Next kita masuk ke Jinbei nih. Yang ini pun sebenarnya saya juga cukup bingung, karena lagi-lagi Jinbei ini bisa dibilang satu-satunya kru topi jerami yang notabene bukan manusia, karena dia adalah seorang ras fishman atau manusia ikan. Yang menurut saya lokasi yang cocoknya mungkin adalah di Midgard, di mana Midgard ini selaku daerah dari para human atau ya manusia-manusia biasa seperti kita. Lanjut kita akan membahas tentang Usopp nih, salah satu karakter yang katanya bakal jadi karakter utama dari arc Elbaf. Namun ternyata banyak sekali hal yang tidak berguna yang dilakukan Usopp dalam beberapa arc terakhir. Dimana di Wano Kuni dia tidak begitu berguna, Egghead pula sama, dan bahkan pembukaan dari arc Elbaf saja dia tidak melakukan apa-apa. Yang Nami masih jauh lebih banyak kegunaannya. Dimana lokasi yang pas menurut saya untuk Usopp ini, dia yang berkata ingin menjadi Brave Warrior of the Sea, lagi-lagi pastinya ke daerah dari para raksasa. Dan tentu saja jika dihubungkan dengan mitologi Norse, maka daerah tersebut adalah Jotunheim. Yang lucunya lagi, Jotunheim disebut sebagai Homeland of Giant, yang bukankah sangat persis dengan sebutan dari para Elbaf. Jangan lupa ya, sekali lagi, Elbaf bukanlah nama pulau, karena berkali-kali juga disebutkan Elbaf hanya sebagai Country of Giant atau daerah dari para raksasa, dan kita masih belum tahu apa nama pulaunya. Ya hanya dikatakan berkali-kali saja jika nama daerahnya disebut sebagai Warland doang. Dan Usopp pula yang bahkan sampai 2 kali nih dijokes oleh Oda terkait dia yang ingin menjadi seperti Elbaf, dan dibilang oleh Nami dan juga Brogy, apa kau mau untuk menjadi raksasa? Yang apakah jangan-jangan ada semacam foreshadow di mana mungkin Usopp taunya memakan buah iblis raksasa atau bagaimana? Tetapi menurut saya lokasi atau dunia dari para raksasa ini memang salah satu daerah yang paling cocok untuk penembak ulung kita, yaitu Usopp. Lanjut adalah Hell atau mungkin Underworld nih, yang sejujurnya saya bingung nempatin ini untuk Brook yang notabene dia seorang Soul King dan ada hubungan juga dengan Underworld, ya terutama dari buah iblisnya. Tetapi karena konsep Hell atau neraka ini sangat berhubungan sekali dengan babang Zoro kita, apalagi dia selalu digadang-gadangkan menjadi King of Hell, yang bahkan Enma juga sebagai King of Underworld. Maka menurut saya Hell ini jelas paling cocok untuk babang Zoro kita, yang bahkan jika kalian sadar nama jurus dari Zoro pun rata-rata diambil dari nama iblis, ya seperti Onigiri, Asura, itu semua nama iblis yang sangat berhubungan sekali dengan neraka atau Hell ini. Nah sisa 2 lagi nih, kita akan masuk ke satu karakter super misterius dulu nih, yaitu Teteh Nami kita, yang bahkan sampai sekarang kita masih belum tahu siapa silsilah dari keluarganya. Dia ini anak siapa, kenapa dia juga bisa memiliki kekuatan unik
yang bisa membuat tubuhnya merasakan perubahan cuaca dengan sangat instan sekali, yang lagi-lagi masih sangat misterius sekali nih, terkait mekanik atau gen yang dimiliki oleh navigator cantik kita ini. Dan lokasi yang paling pas entah nih menurut saya, dia dilempar ke Westeria dan sekarang pun apakah jangan-jangan akan berada di dunia yang berhubungan dengan langit lagi, dan dalam mitologi Norse yang ada di puncak langit atau puncak pohon Yggdrasil tentu saja itu adalah Asgard, Land of Gods, daerah dari para dewa. Ya entah apakah nih, banyak teorikan yang berkata jika Nami ini tahunya memiliki nama Nerona Nami, yang lagi-lagi apakah akan terungkap kita belum tahu. Jadi mari kita tunggu saja terkait Nami ini akan ada bawa kemana untuk ceritanya. Nah jadi itu untuk para kru dari topi jerami, tetapi ada satu yang perlu di notes penting banget ya. Saya nggak bilang semuanya harus persis seperti mitologi Norse dengan dunia yang berbeda-beda, di mana di Elbaf ini bisa saja itu hanya semacam daerah-daerah saja atau region yang berbeda lah dari ke-9 dunia yang diambil di mitologi Norse. Baik lagi, ini adalah sebuah referensi dan bukan sebuah plek-ketiplek atau mengcopy paste saja. Tapi lagi-lagi karena Elbaf pasti menjadi satu daerah yang sangat super duper besar sekali, maka kemungkinan satu region aja udah seperti satu pulau atau satu dunianya sendiri. Ya terkait orang-orangnya, ras-rasnya dari masing-masing pun kita masih perlu menunggu nih akan seperti apa. Apakah akan memiliki ras yang berbeda-beda atau semuanya terbagi menjadi ras dari raksasa. Nah lalu untuk kapten kita belum bahas nih di video ini. Yang kira-kira kalau seluruh krunya mendapatkan sesuatu yang lain, untuk Luffy dia akan mendapatkan apa? Ya dimana ada 2 poin nih yang kepikiran menurut saya untuk kapten kita ini. Pertama adalah kemunculan dari Skopper Gaban yang mungkin akan ada di Elbaf, yang jika seperti itu akan sangat paralel sekali dengan kemunculan Rayleigh di Sabondi Archipelago. Atau mungkin bisa saja Shanks lah yang sebelumnya juga berada di daerah Elbaf, kita masih belum tahu. Atau bisa juga satu karakter misterius ini nih yang kita masih ya siapa? Nah jadi itulah beberapa pendapat dari Devilomi terkait 9 dunia yang kita hubungkan dengan One Piece karena memiliki tema yang sama, yaitu mitologi Nordik, Viking, dan bahkan Elbaf pun dihubungkan ke bagian sana. Ya kalau kalian punya ide sendiri terkait 9 dunia ini, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan buat kalian juga yang mau tonton satu mega teori tentang Elbaf yang membahas lebih dalam hubungannya dengan mitologi Nordik, kalian bisa langsung tonton videonya di sini. Dan seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devilomi pamit, and I'll see you guys next time.